Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Nurlaili, mahasiswa PGMI semester 1. Ingin menjawab UTS Ilmu Pendidikan. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkan segala potensi kemanusiaannya. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Menurut Profesor Dr. Umar Tirta Raharja dan DRS SLLA Sulo dalam buku Pengantar Pendidikan, upaya untuk mengantisipasi masa depan potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Sasaran manusia pendidikan adalah manusia itu sendiri, karena dapat membentuk manusia yang berkepribadian kuat dan utuh, serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Mengapa manusia dapat dididik, harus dididik, dan memerlukan pendidikan? Dari pernyataan tersebut ada dua, yaitu dilihat dari dasar biologis dan sosiologis antropologis. Dari dasar biologis, manusia harus dididik atau mendidik karena pada dasarnya manusia dilahirkan tidak berdaya. Berbeda halnya dengan hewan, seperti sapi yang mampu berjalan setelah beberapa menit dilahirkan oleh ibunya. Manusia lahir tidak berdaya, tidak bisa langsung bangun dan berjalan sendiri seperti sapi dan hewan lainnya. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan atau dididik agar mampu bertahan hidup dan menjadi proses kehidupan. Dasar yang kedua adalah dasar sosio-antropologis yang menyatakan bahwa perbedaan manusia tidak serta-merta ada dengan sendirinya. Peradaban yang meliputi adat istiadat, tata krama, norma sosial, dan sebagainya tidak ada dengan sendirinya, melainkan diturunkan dari generasi sebelumnya untuk kepentingan pewarisan peradaban. Itulah mengapa manusia harus dididik dan generasi sebelumnya dan harus mendidik generasi selanjutnya. Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian manusia. Sebagai suatu proses, pendidikan tidak hanya berlangsung pada suatu saat saja. Akan tetapi proses pendidikan harus berlangsung secara berkelanjutan. Dari sinilah kemudian muncul istilah pendidikan seumur hidup. Dan ada juga yang menyebutkan pendidikan harus terus-menerus. Islam sendiri telah menggariskan tentang proses pendidikan seumur hidup. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak masih dalam ayunan hingga dimasukkan dalam liang kubur. Sementara, mengapa aliran empiris menganggap penting pendidikan? Menurut aliran ini, manusia itu dilahirkan putih bersih seperti kertas putih.
artinya tidak membawa potensi apa-apa. Perkembangan selanjutnya tergantung pada pendidikan dan lingkungan. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang dipenuhi dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan dan kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena mempunyai bakat sendiri. Meskipun lingkungan di sekitarnya tidak mendukung, keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan berasal dari dalam diri yang berupa kecerdasan atau kemauan anak berusaha mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat atau kemampuan yang telah ada dalam dirinya. Meskipun demikian, penganut aliran ini masih tampak pada pendapat-pendapat yang menantang manusia sebagai makhluk pasif dan dapat diubah umpamanya melalui modifikasi tingkah laku. Hal itu tercermin pada pandangan kognitif psikologi Skinner ataupun dengan behavioral. Behaviorisme itu menjadikan perilaku manusia tampak keluar sebagai sasaran kajiannya, dengan tetap menekankan bahwa perilaku itu terutama sebagai hasil belajar semata-mata. Jelaskan perbedaan pandangan aliran nativisme dan naturalisme tentang pembawaan manusia.